Apakah Syiah itu kafir? Kita akan jelaskan prinsipnya dalam masalah ini, kemudian bagaimana keyakinan Syiah yang dianggap mengeluarkan seseorang dari Islam. Pertama, ada dua jenis takfir, ada mutlak dan ada muayyan. Kalau gagal faham ini, maka akan banyak masalah. Dan ini yang dipraktikkan oleh Imam Ahmad di masa fitnah Mu'tazilah. Dan ini juga ditetapkan dalam banyak kitab-kitab, seperti karyanya Qawamus Sunnah Al-Asbahani, juga di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, juga kalamnya Ibnu Abil Is, dan juga Ibnul Humam, dan banyak lagi ya. Pertama, mutlak ini adalah vonis secara teoretis, yakni umum. Beda dengan muayyan, dia vonis praktis secara spesifik. Yang dijadikan objek vonisnya pada vonis mutlak adalah perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Sebenarnya ini semuanya perbuatan dari anggota tubuh, mulut, dan hati. Nah, semua ini dihukumi sebagai kufur perbuatannya. Sedangkan kalau vonis muayyan, ini jatuh pada individu atau personnya. Dan ini terkait dengan dua hal, terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Jadi beda nih antara menghukumi per orang dengan menghukumi perbuatannya. Contoh di ucapan ulama terdahulu, barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Ini termasuk jenis vonis mutlak. Dia hukum atas perbuatan dan ucapan, bukan hukum kepada per orangnya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengkafirkan penguasa Bani Abbasiyah saat itu. Kenapa? Karena masih ada penghalang-penghalang. Di antaranya, kita bisa singkat pada kata JKIT, jahal, khata, ikrah, dan takwil. Ini adalah penghalang-penghalangnya. Jahal tidak tahu, khata tidak sengaja, ikrah dipaksa, atau takwil dia tidak paham maksudnya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Saat nanti kita sebutkan keyakinan Syiah yang itu mengeluarkan orang dari Islam, belum tentu pelakunya langsung divonis itu, apalagi spesifik menyebut fulan. Ini tentu bukan ranah sembarang orang. Dan Syiah ini ada banyak jenisnya ya. Di dunia sekarang terkerucut jadi 5 kelompok besar, tapi yang mayoritas sekarang adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang ada di Iran, mayoritasnya sekitar 85% dari mereka. Saya akan sebutkan 5 keyakinan mereka yang paling berbahaya. Pertama, mereka yakin bahwa Quran telah diubah. Dan ini sebenarnya dibangun dari keyakinan mereka bahwa mayoritas sahabat Nabi telah kafir. Banyak sekali riwayatnya sampai dikumpulkan jadi buku khusus namanya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Dikumpulkan di sini ada lebih dari 1000 riwayat Syiah yang menegaskan bahwa Quran itu sudah diubah. Ditambah lagi ada pembahasan tentang yang namanya Mushaf Fatimah sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Kafi, kayak Sahih Bukhari di kita ya. Satu dari 4 kitab induknya Syiah. Mushaf Fatimah disebut oleh Ja'far As-Shadiq, dia 3 kali lipat dari Quran yang dipegang sekarang, dan tidak ada satu huruf pun di Quran tadi ada di Mushaf Fatimah. Dan ucapannya Ja'far As-Shadiq juga yang dinukil oleh mereka dalam Biharul Anwar, ini kitab pengumpul semua riwayatnya Syiah, jumlahnya sampai 110 jilid, menyebutkan bahwa semua sahabat ini telah kafir kecuali 3 orang. Siapa mereka? Salman Al-Farisi, Miqdad, dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai-sampai mereka memiliki doa khusus untuk melaknat 2 berhala Quraisy. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar dan Umar. Dan bahkan mendoakan keburukan untuk 2 putrinya, Aisyah dan Hafsah. Dua-duanya istrinya Rasul. Mereka juga meyakini bahwa imam-imam Syiah derajatnya lebih tinggi dari para malaikat dan nabi. Tambah lagi ada keyakinan mereka para imam bisa mengatur alam semesta. Ini diucapkan oleh Al-Khumaini, pemimpinnya Iran ya, pada kitabnya Hukumah Islamiyah halaman 52. Sampai mengatakan para malaikat dan nabi tidak bisa mencapai derajatnya para imam-imam Syiah. Syiah juga menuduh bahwa Nabi Muhammad telah gagal. Ini diucapkan oleh Khumaini juga dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 55. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menyampaikan imamah, masalah kepemimpinannya Ali, sehingga kemudian menyebabkan perselisihan umat sampai zaman sekarang. Alias beliau tidak menyampaikan tugas. Dan berkali-kali dalam khutbahnya Khumaini beliau menuduh Nabi Muhammad gagal. Tambah lagi yang paling parah, dalam praktek mereka sehari-hari mereka beristighatsah dengan selain Allah. Tidak lagi menyebut ya Allah, tapi menyebut ya Husain. Ini contohnya di bendera kayak gini nih gambarnya. Atau ya Ali, madad-madad, dan banyak sekali yang disebut nama-nama imam mereka bukan nama Allah lagi. Dan masih banyak lagi teman-teman, tebal berjilid-jilid kalau kita bahas semuanya. Yang semuanya ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Mau tahu lebih detail, saya punya podcast khusus tentang ini. Yang tertarik ketik kata video di komentar, kami kirim linknya.